Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam minggu yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, membawa hati kita kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan memasuki ibadah pada hari ini. Mari kita meneduhkan diri di hadapan Tuhan. Kebaktian kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Masyurkan Rajamu, biarlah kita boleh menyembah dan mengangkat suara kita untuk menyanyi bergemar karena kita boleh beribadah kepadanya. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu. Petrus 5 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita akan bersama-sama membacakannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha besar, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sungguh menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, oleh karena kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, boleh kami alami hari lepas hari, sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kami boleh melihat kebesaran kekuasaan Tuhan, kami juga boleh mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam seluruh hal-hal yang boleh kami alami dan kami rasakan khususnya dalam seminggu ini. Terima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh membawa hati kami kepada Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Membawa setiap pujian kami Tuhan, yang keluar dari hati dan mulut bibir kami, sehingga sungguh nama Tuhan boleh dimasyurkan. Kami menyerahkan untuk seluruh ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Kami juga memohon ampun Tuhan kalau di dalam kehidupan kami ada dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan, mendukakan hati Tuhan dan tidak memperkenankan hati Tuhan. Pada hari ini kami bawa setiap dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, sucikanlah dan kuduskanlah, sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan kasih yang begitu besar kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk menjalani kehidupan seorang diri, tetapi Dia memberikan cintanya kepada kita sesungguh-sungguhnya. Dia memberikan cintanya kepada kita yang begitu besar. Marilah kita boleh menyanyikan pujian yang menggambarkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan, yang kita boleh nikmati, dan biarlah kita boleh mengagungkan Dia, karena hanya kepadanya lah kita boleh merasakan cinta itu dan mengembalikan cinta itu. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu. Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu, warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan gentar. Bahwa Allah begitu mengasihi kita dan kita merasakan dalam hidup kita kasih yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu, warnai hari hidupku. Bersama-Mu tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku. Kau Allah perlindungan hidupku.
sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak pernah padam, tetapi kita boleh mengumandangkannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam beberapa pokok doa. Kita akan bersama-sama berdoa untuk gereja kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk Pos PI Sawahan dan juga untuk jemaat kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita meneduhkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan membawa beberapa pokok doa kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sampai dengan hari ini kami masih boleh beribadah secara online. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami juga membawa beberapa pokok doa kami. Kami berdoa bagi gereja kami. Terus menerus kami tidak henti-hentinya menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Terutama Tuhan di dalam pertumbuhan iman kerohanian jemaat Tuhan. Baik itu melalui ibadah-ibadah yang dilaksanakan maupun mereka secara pribadi bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga untuk gereja Tuhan semakin hari biarlah boleh membawa kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling, yang ada di kota Jogja ini ya Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai mereka untuk melayani dengan segenap hati. Tuhan juga menolong pertumbuhan iman kerohanian para rohaniwan kami. Sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan memberikan pengajaran yang benar kepada kami jemaat-Mu. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk persiapan-persiapan Natal yang tengah diadakan pada saat ini. Kami berdoa untuk persiapan Natal kebaktian umum, Tuhan kiranya juga memberkati dan menolong. Sampai dengan hari ini Tuhan masih banyak yang perlu dipersiapkan. Demikian juga dengan persiapan Natal sekolah minggu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Sampai dengan hari ini Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan bagi para guru sekolah minggu dapat mempersiapkan dengan baik. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk Pos PI Sawahan di dalam skala perkembangannya dan juga pertumbuhannya. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Juga untuk persiapan-persiapan Natal yang tengah mereka adakan. Kiranya Tuhan juga turut menolong sehingga persiapan Natal yang diadakan dapat berjalan dengan baik. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di sana. Dan biarlah mereka juga boleh memberikan makanan rohani bagi jemaat-Mu yang ada di sana. Untuk mereka boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami juga mengingat bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Ada begitu banyak persoalan yang harus diselesaikan. Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin negara kami. Sehingga mereka dapat Tuhan memimpin bangsa dan negara kami ini dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan khususnya untuk penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, yang sampai dengan hari ini kami belum tahu bagaimana perkembangannya. Namun Tuhan, biarlah bangsa kami tidak berhenti berharap, tidak berhenti bekerja. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk penelitian-penelitian yang diadakan. Mohon Tuhan memberkati sehingga pada waktunya nanti dapat diluncurkan. Kami juga berdoa ya Tuhan dan mengingat kiranya Engkau memberkati para tenaga medis yang sampai dengan hari ini Tuhan masih berjuang untuk membantu penanganan COVID-19 ini. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Jauhkanlah mereka daripada wabah ini. Berkatilah kesehatan kekuatan mereka. Tatkala mereka harus membantu pasien-pasien yang menderita atau terjangkit virus ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga mengingat Tuhan untuk jemaat-jemaat kami di tempat ini. Khususnya mereka yang dalam kondisi lemah tubuh, lanjut usia, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Di dalam segala keadaan mereka boleh bersandar dan berserah kepada Tuhan. Secara khusus kami mendoakan untuk Ibu Lucy Herawati, untuk Ibu Linda Hermon dan juga Ibu Herlin di dalam pemulihan sakit yang dialaminya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini boleh tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tidak pernah berhenti untuk melakukan pemulihannya, untuk melakukan pengobatan yang dilaksanakan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memberikan kepada mereka kekuatan. Juga kami mengingat Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, baik dalam rumah tangga, dalam perekonomian, dalam studi.
kiranya Tuhan juga turut bekerja dan campur tangan, sehingga apapun kondisi dan keadaan mereka, mereka boleh dikuatkan dan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini seru doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Tentu Tuhan ada jemaat-jemaat kami yang tengah bergumul secara pribadi. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberkati dan menguatkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Ini doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, pengenalan kita akan Tuhan, tentu kita juga ingin mendengarkan jawaban-jawaban Tuhan bagi kehidupan kita. Namun ada kalanya Tuhan tidak menjawab seru doa kita. Namun ada kalanya Tuhan berkata tidak untuk doa-doa yang kita naikkan. Tetapi kita yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Oleh sebab itu kita anak-anaknya, mari kita bersabar dan menanti-nantikan Tuhan sebagaimana janjinya yang diberikan kepada kita, yang tidak pernah terlambat dan yang tidak pernah Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama menyanyikan satu buah pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa janji Tuhan itu seperti fajar dan Dia akan menggenapinya pada waktunya karena kita adalah anaknya. Janjimu seperti fajar. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguasaiku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. aku tahu Tuhan, aku tidak pernah sendiri. Ada Engkau yang bersamaku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguasaiku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Evelyn Kok. Oleh sebab itu waktu dan tempat saya berikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersyukur diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk ibadah
Gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Walaupun di masa-masa pandemi ini, kami tetap bisa beribadat kepada Engkau melalui ibadah online. Kami tahu, walaupun kami beribadah tidak bisa di gereja, di rumah masing-masing, tapi Engkau tetap bersama kami. Engkau menyertai kami dan memberi kekuatan dan memelihara setiap kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang banyak kelemahan ini menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Roh Kudus bekerja di setiap hati pikiran kami. Berilah kami hati yang mengerti kehendak Tuhan. Karena kami tahu semakin kami mengerti kehendak Tuhan, semakin mudah Roh Kudus mengubah hidup kami. Serahkan waktu selanjutnya di tangan Tuhan. Kira Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bertema ketika Tuhan berkata tidak. Saya suka nonton film cerita dongeng, fairy tales ya. Salah satu ialah Aladin ya, cerita dongeng yang berlatar belakang Timur Tengah. Nah, di dalam cerita itu Aladin itu adalah seorang pencuri. Tapi dalam satu kesempatan dia mendapatkan sebuah lampu ajaib. Nah, di dalam lampu ajaib itu diam seorang jini. Nah, jini ini memiliki kuasa yang besar dan dia dapat melakukan apa saja yang diminta tuannya, yaitu Aladin. Jadi Aladin minta jini mengubah dia menjadi seorang raja. Ya. Dia dalam sekejap waktu dari seorang pencuri yang miskin, Aladin menjadi Prince Ali. Nah, akhirnya menjadi Prince Ali yang kaya raya dan dapat memikat hati Princess Jasmine. Nah, banyak orang suka cerita ini. Ya, saya juga sangat suka. Karena kita memiliki fantasi, yaitu apa? Kita ingin ada seorang genie yang punya super power, yang punya kuasa yang besar, dan dapat mengabulkan permintaan kita dalam sekejap mata. Seringkali kita juga ingin Tuhan kita melayani doa kita seperti seorang jini. Kita minta Tuhan berilah kami ini, dan kita ingin Tuhan segera menjawab, segera menolong kita dan mengabulkan permintaan kita. Nah, dalam kita memiliki fantasi ini, ya. Tapi apa yang terjadi dalam hidup kita? Kenyataannya kita tidak selalu dapat apa yang kita inginkan. Hidup ini tidak berjalan selalu sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang dan seringkali Tuhan menjawab tidak kepada permintaannya kita. Nah, jadi apa yang akan terjadi kepada kita bila kita tahu Tuhan menjawab tidak? Seringkali respon kita kurang menyenangkan ya. Kita tidak hanya bisa kecewa, ada kadang-kadang menjadi marah, ada yang sudah saya tidak mau berdoa lagi. Tapi apakah kita memikirkan kenapa Tuhan menjawab tidak? Apakah kita memikirkan Tuhan tidak peduli kepada kita? Sebenarnya Tuhan sangat peduli kepada setiap kita. Mari kita lihat seorang tokoh Alkitab juga mengalami, punya pengalaman seperti itu. Ialah Paulus. Nah, siapa Paulus? Di 2 Korintus pasal 12 mencatat satu pengalamannya Paulus. Nah, Paulus adalah dia seorang Yahudi, mempunyai keluarga yang memiliki pendidikan yang tinggi. Ya, dia sendiri pelajar agamanya Perjanjian Lama di bawah seorang guru yang sangat terkenal di zamannya, yaitu Gamaliel. Nah, jadi Paulus menjadi seorang Farisi, ya, seorang Farisi
Dan juga dia seorang Farisi yang bukan biasa, cukup fanatik dan menganiaya. Dia suka menganiaya orang Kristen. Dia penganiaya yang utama. Tapi satu kali, waktu dia menuju ke Damsyik di jalan itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Dan mulai saat itu, Paulus bertobat. Dari seorang Farisi yang menganiaya orang Kristen, dia dipanggil menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia menjadi seorang penginjil yang terbesar di sepanjang masa. Dan dia memberitakan Injil ke banyak kota, menangkan banyak jiwa orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, dan mendirikan banyak-banyak gereja di mana-mana. Dia seorang penginjil yang militan, walaupun dia pernah dipukul, dianiaya, dipenjara, dia berani mati demi memberitakan Kristus. Dia pernah melakukan banyak mujizat, mengusir setan. Dia pernah menulis, ya, di Perjanjian Baru ada 27 kitab. Dia menulis 13 kitab, hampir 50%, ya, dari Perjanjian Baru. Dan juga dia ada satu pengalaman yang sangat spesial, yaitu apa? Dia pernah diangkat ke surga. Dan dia diangkat ke surga dan dia mendengarkan rahasia-rahasia misterius di surga yang tidak boleh diungkapkan oleh manusia. Nah, menurut saya, tokoh seperti Paulus yang begitu hebat, ya, memberitakan Injil, penginjil yang militan, begitu dekat pada Tuhan, menulis banyak kitab di dalam Perjanjian Baru, mengajarkan jemaat untuk hidup benar di dalam Tuhan. Saya yakin, saya percaya, doa dia, permintaan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan apa permintaannya Paulus. Tapi apa yang terjadi? Paulus, walaupun dia begitu setia melayani Tuhan, tapi Tuhan juga pernah kata tidak kepada permohonannya. Kita lihat di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 8. Paulus memiliki satu masalah besar. Apa itu? Mari kita lihat 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Yaitu apa? Pernyataan yang luar biasa itu ialah maksud apa yang dia dengar. Rahasia-rahasia di surga. Ya. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, apa yang Paulus lakukan ketika dia menghadapi kesulitan atau penderitaan? Dia melakukan persis apa yang dia ajarkan. Apa yang dia ajarkan? Kalau kita lihat ya, di surat Filipi pasal 4 ayat 6, dia mengajar jemaat Filipi untuk berdoa. Apa yang dia ngajarkan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dia mengajarkan jemaat Filipi, mengajarkan orang Kristen, waktu ada penderitaan apa pergumulan, bawalah kepada Tuhan, bawa dalam doa kepada Tuhan. Dan dia lakukan persis yang apa dia ngajarkan. Nah, sekarang mari kita lihat apa masalahnya, apa yang Paulus sedang alami. Di sini dia katakan ada duri di dalam dagingnya. Ya, Paulus tidak menjelaskan dengan rinci. Nah, apa maksud duri di dalam dagingnya? Jadi banyak penafsir Alkitab mungkin mengatakan mungkin itu suatu penyakit. Mungkin juga penyakit mata.
Karena di Galatia pasal 4, pernah dia catat begitu ya. Galatia pasal 4 ayat 13 sampai 15, pernah Paulus katakan begitu. Kamu tahu aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit. Dia catatnya dia sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Nah, di sini di surat Galatia, dia kata dia ada satu penyakit. Penyakit apa? Di ayat yang terakhir yang kita baca tadi, sampai jemaat kalau mungkin mau mencungkilkan mata mereka berikan kepada Paulus. Nah, dengan ini mungkin kita pikirkan, ada penafsir kita memikirkan, mungkin yang dicerita tentang, Paulus mencerita tentang duri di dalam tubuh, yaitu mungkin penyakit mata. Tapi juga Paulus menulis, itu seorang utusan iblis. Mungkin juga itu penganiayaan. Ya kita tidak tahu persis apa yang Paulus maksudkan itu. Penggumulan apa itu? Tapi yang jelas ya duri itu sudah berlangsung lama dan sangat mengganggu pelayanannya. Dan di sini Paulus juga katakan dia pernah 3 kali berdoa minta Tuhan mengambil duri itu dari tubuhnya. Menurut saya permintaan Paulus itu sangat masuk akal. Ya, seharusnya Tuhan menjawab mengabulkan permohonannya Paulus. Tapi apa jawaban Tuhan? Tadi kembali ke 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Daripada menghilangkan duri dari kehidupan Paulus, Tuhan memberikan apa? Kasih karunia-Nya kepada Paulus. Nah, kasih karunia yang diberi Tuhan kepada Paulus cukup untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Ya, sebenarnya Paulus sangat berharap dia dapat terlepas dari beban ini. Ya, untuk terlepas dari masalah beban ini, ya ada 2 cara. Salah satu ya bebannya atau durinya diangkat, ya diangkat oleh Tuhan. Cara kedua ialah Tuhan memberi bahu yang kuat untuk menanggung beban itu. Ya, daripada mengambil duri itu, Tuhan memperkuat Paulus dan Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya melalui kelemahannya Paulus. Sebenarnya Tuhan sepertinya mengatakan seperti ini kepada Paulus. Aku tidak akan menghilangkan duri itu, tapi aku akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Aku akan memberikan kasih karunia untuk menahan rasa sakit. Tapi Paulus, kamu harus ingat, meskipun aku tidak memberikan apa yang kau minta, tetapi aku ingin memberikan kebutuhan terdalam Anda. Apakah Anda tidak ingin memiliki kuasa dan kekuatan saya saat berkhotbah? Cara terbaik untuk mencapai tujuan itu ialah membuat kamu tetap dalam posisi lemah. Masalah Paulus yang lebih besar, masalah Paulus bukan hanya duri di dalam dagingnya, tapi Paulus memiliki masalah yang lebih besar. Apa itu masalah yang lebih besar? Tadi Paulus sadar bahwa
dia sangat mudah dia menjadi tinggi hati. Karena dia pernah diangkat ke surga dan mendengarkan rahasia-rahasia di surga yang tidak boleh diungkapkan oleh manusia. Dia harus menjaga hatinya supaya bagaimana? Tidak sombong. Saya yakin jika saya dan Anda memiliki pengalaman seperti Paulus yang pernah diangkat ke surga, mendengarkan rahasia-rahasia surga, sangat sulit menjaga hati kita tetap rendah hati, betul tak? Banyak orang ya, kita lihat banyak orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan, wah sudah kemana-mana memegahkan diri, ya, menganggap diri lebih hebat. Mungkin Anda dan saya juga akan mengalami. Nah, jika Anda dan saya punya pengalaman kita juga mungkin akan menjadi sombong, meninggikan diri, menganggap diri lebih hebat. Dan supaya jangan, Paulus bilang di ayat 7, 12 ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi waktu Tuhan menjawab, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan jawaban ini Paulus sangat puas. Paulus puas dengan jawaban Tuhan. Maka dia kata apa? Sebab itu terlebih suka aku memegangkan atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungin aku. Ketika kita melihat kelemahan kita, ketidakmampuan kita sendiri, lebih baik kita mencoba bagaimana mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan ketika kita benar-benar bergantung diri kepada Tuhan, dan bergantung kepada kemampuannya, dan kita akan benar-benar dikuatkan. Jadi dari doanya Paulus ini, apa yang kita belajar? Pertama, kita belajar satu hal, yaitu doa bukan mengubah kehendak Tuhan. Kita perlu yakin bahwa kehendak Tuhan itu selalu baik. Karena Tuhan kita baik, di dalamnya tidak ada kejahatan. Makanya kehendaknya baik bagi kita. Nah, maka bila kita ada membawa masalah kita dalam doa, kita tidak perlu khawatir. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik pada kita. Ya, karena Yesus sendiri pernah janji. Apa yang Yesus janji kepada kita? Di Matius pasal 7 ayat 11. Yesus katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, bagaimana? Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Yesus sudah berjanji, Bapa di surga pasti memberi yang terbaik, yang baik kepada anak-anaknya. Jadi pertama kita harus ingat, doa bukan mengubah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti baik. Kedua, apa yang kita belajar? Bila Tuhan menjawab tidak kepada permintaan kita, Dia memberikan yang lebih besar, yang lebih baik kepada kita, ialah kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan akan memberikan apa yang penting bagi kita. Ya, kita perlu memahami bahwa ketika Tuhan menjawab tidak, mungkin kadang dia sedang mendisiplin kita, mengoreksi kita, mengoreksi motivasi kita, karakter kita. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi kita. Ketika Tuhan berkata tidak, itu karena Dia ingin Anda melihat atau mengalami sesuatu yang berbeda dari yang Anda minta. Hal yang kita belajar dari pengalamannya Paulus ini, seringkali Tuhan tidak mengubah situasi kita, tapi justru Dia mengubah kita. Paulus pernah tulis begini. Paulus tulis di Roma pasal 8
ayat 28 dan 29 sering dikutip ya, ayat ini sering dikutip. Apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari ayat ini kita lihat apa? Kehendak Tuhan memulihkan kita, memulihkan anak-anaknya melalui segala hal, ya. Nah, rencana Tuhan bagi semua orang percaya yang dipanggil, dipilih olehnya, pasti itu rencana apa? Rencana yang baik, mendatangkan kebaikan. Nah, sekarang kita harus perhatikan kebaikan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Selanjutnya, Paulus katakan apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supayanya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, kebaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang dimaksud ini bukan kepentingan kita, tapi kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita ialah menjadi serupa dengan Kristus. Sebenarnya menjadi serupa dengan Allah, menjadi serupa dengan Kristus, ialah kembali yang memulih kita, supaya kita seperti pada saat penciptaan Allah, memiliki rupa dan gambar Allah. Kebaikan Tuhan, ya, kadang-kadang Tuhan katakan tidak kepada membina. Tuhan sudah apa? Sedang mengubah kita, mengubah hidup kita, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Pernahkah kita berpikir begini? Jika Tuhan memberikan apa aja yang kita inginkan, apakah hasil itu persis terjadi seperti yang kita harapkan? Belum tentu, ya. Bagaimana jika hal yang kita minta itu benar-benar akhirnya menyebabkan kita menyakiti kita, membuat kita pusing. Jadi, bila Tuhan kata tidak, sebenarnya Tuhan sedang melindungi kita. Kita mungkin mengira yang kita tahu yang terbaik, tapi satu-satu hal yang bisa kita yakini adalah Tuhan selalu tahu yang terbaik. Dia mengerjakan segala sesuatu bersama untuk kebaikan kita dan kemuliaannya, bahkan ketika Dia mengatakan kepada kita tidak. Cuma yang dikasih Tuhan, dalam beberapa bulan ini saya yakin kita semua kena tambak dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin bisnis kita terganggu, pekerjaan kita terganggu, anak-anak sekolah terganggu. Kita rindu datang beribadah ke gereja, tetapi tidak bisa. Ya. Mungkin juga di antara kita yang juga kehilangan teman-teman atau orang-orang yang kita sayang. Ya. Saya yakin pasti kita semua sudah berdoa kepada Tuhan, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak segera menghentikan pandemi ini? Apakah Tuhan tidak peduli kepada kita? Saya percaya Tuhan pasti peduli. Justru melalui pandemi ini, kita mulai memikirkan hal-hal yang betul-betul penting. Ya, Tuhan ingin mengubah hidup kita, sikap kita, karakter kita. Mari kita pikirkan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau ubah dalam diri kita? Apa selama ini, waktu kita hidup nyaman, tanpa penderitaan, kita tetap mengandalkan Tuhan, atau kita hanya kata di mulut kita, kita mengandalkan Tuhan, tapi sebenarnya hidup kita sudah jauh dari Tuhan. Cuma yang dikasih Tuhan, setelah kita bertobat percaya pada Tuhan, kita dalam satu perjalanan. Itu perjalanan keselamatan sampai kita ketemu dengan Kristus.
Dalam perjalanan ini, mungkin mata kita bukan menunjukkan hal tujuan yang kita akan capai. Mungkin mata kita sedang melihat hal-hal yang di depan mata. Materi-materi. Kita bukan lagi mengandalkan Tuhan. Mungkin kita sudah mulai menyimpang. Tapi kembali ke saat ini, kita mengalami kesulitan-kesulitan. Mungkin saat inilah kita memikirkan relasi kita dengan Tuhan. Melalui pandemi ini, Tuhan sedang menyucikan gerejanya. Supaya kita ini kembali kepada jalan yang benar. Tapi jangan khawatir. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita dan memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Supaya kita memiliki kekuatannya Tuhan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di masa sekarang. Mari kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Tuhan, bukalah mata rohani saya supaya saya dapat melihat di hidup saya bagian mana yang perlu dikoreksi oleh Tuhan, supaya saya cepat kembali ke jalan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur melalui firman-Mu pagi hari ini, kami dikuatkan. Kami kembali diingatkan kasih karunia Tuhan cukup memenuhi segala kebutuhan kami. Walaupun kadang-kadang Tuhan menjawab tidak. Mungkin kami pernah kecewa, pernah kecil hati, tapi firman Tuhan mengingatkan kami kembali. Rencana Tuhan selalu rencana yang terbaik bagi kami. Berkatilah jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Jogja, supaya jemaat yang di Kalam Kudus Jogja semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dipakai oleh Kristus menjadi saksi Kristus. Walaupun dari masa-masa yang sulit, tetap iman dikuatkan. Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka, keluarga mereka, kami yang terutama kehidupan kerohani mereka. Kami serahkan setiap kami di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya di dalam pelayanan-pelayanan yang boleh dikerjakannya. Pada hari ini kita juga akan bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian bisa mempersiapkan persembahan. Dan jika Bapak Ibu berkenan untuk mentransfer ataupun scan barcode yang ada di layar, yang tertera di layar kita masing-masing. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Karena kita tahu kita tidak memiliki sesuatu apapun, tetapi Tuhan yang sudah memberkati dan memberikannya kepada kita. Mari kita bawa kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan yang ku miliki daripada
Tuhan bawa persembahan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya Segalanya yang ku miliki ku bawa kepadamu Tuhan. segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Saya mengundang sekalian jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, sungguh suatu kesempatan dan juga anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh membawa persembahan kami, Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Kiranya kami boleh membawanya dengan hati yang tulus, jujur di hadapan Tuhan, dan penuh rasa syukur. Sehingga tatkala kami boleh membawanya ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di rumah-Mu, dan juga bagi jemaat-jemaat lain. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, melalui usaha pekerjaan kami, melalui setiap berkat yang Tuhan curahkan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan syukur sekali lagi dan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Di tengah segala penantian atas doa-doa kita kepada Tuhan, biarlah kita boleh tetap menaruh harap dan percaya kepadanya. Sekarang mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, serta tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memampukan kita sekalian hidup memuliakan nama-Nya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat disilakan duduk kembali, mari kita bersaat teduh sebelum kita bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat 8 November 2020, pembicara pada minggu yang akan datang yaitu Bapak Pendeta Sucipto Notonegoro. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu untuk ibadah-ibadah kita masih akan dilaksanakan secara online dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan secara online maupun ditransfer sebagaimana yang tertera di layar kita masing-masing ataupun di Warta Jemaat Digital. Kemudian tanggal 15 November 2020 pada pukul 17, gereja kita akan mengadakan acara webinar yaitu dengan topik stres dan konflik di masa pandemi dengan pembicara Ibu Esther Cahya, SPSI MKMA, dengan dimoderatori oleh Bapak Harto Sujono SE, SPSI MSI. Mari kita bersama-sama boleh mengikutinya, link akan dibagikan kemudian. Berikutnya yaitu Warta SKKK Yogyakarta, masih membuka pendaftaran bagi murid baru. Kiranya kita boleh bersama-sama mewartakan untuk pendaftaran murid baru ini bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia sekolah. Mari kita boleh bersama-sama mendaftarkannya di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Pendaftaran masih dibuka sampai dengan Januari 2021. Demikian warta kita pada hari ini. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.